Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailis Piani dari Farmasi E dengan NIM 230410103. Di sini saya akan mereview jurnal tugas mikrobiologi yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit terhadap Pertumbuhan Vibrio cholera secara in vitro. Metode jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian yang dilakukan adalah design of experiment dengan rancangan penelitian post-test only control group. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei. Dan selanjutnya yaitu ada dua perlakuan untuk uji ini. Yang pertama yaitu pembuatan ekstrak rimpang kunyit, yang kedua uji kepekaan antimikroba atau difusi. Prosedur pembuatan ekstrak rimpang kunyit dilakukan dengan metode maserasi. Simplicia kering rimpang kunyit direndam dalam wadah tertutup yang berisi 5 liter pelarut etanol 96% selama 1x24 jam pada suhu kamar. Menggunakan perkolator yang telah dilengkapi dengan kertas saring dan kapas di dasarnya untuk memisahkan ekstrak cair dari residu. Residu kemudian dimaserasi, kemudian menggunakan 1 liter pelarut etanol 96% dengan cara yang sama. Ekstrak cair dari maserasi pertama dan kedua dicampurkan, kemudian pelarut diuapkan menggunakan rotaporator pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak yang kental dan pekat. Ekstrak kental disimpan dalam botol kaca yang tertutup rapat untuk pembuatan larutan dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%. Ekstrak kental diencerkan menggunakan larutan DMCO. Larutan dibuat dengan cara melarutkan ekstrak kental dalam DMCO sehingga diperoleh konsentrasi ekstrak yang diinginkan, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang selanjutnya yaitu uji kepekaan antimikroba. Lempeng agar dan cawan Petri yang mengandung koloni bakteri yang telah diidentifikasi sebagai Vibrio cholerae disimpan terlebih dahulu. Kertas cakram berdiameter 6,28 mm yang terbuat dari kertas Whatman dipotong, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit untuk disterilkan. Setelah steril, kertas cakram dimasukkan ke dalam masing-masing bahan uji dengan volume 1 ml dan dibiarkan selama 15 menit agar larutan dapat terserap dan baik ke dalam cakram. Hasil pada penelitian ini diperoleh serbuk Simplicia rimpang kunyit sebanyak 500 gram yang kemudian diekstraksi menggunakan metode maserasi, menghasilkan ekstrak kental sebanyak 48,8 gram. Hasil perhitungan rendemen ekstrak kunyit adalah 9,76%. Pengujian kadar air dilakukan untuk mengetahui kandungan air dalam Simplicia dan mengurangi kemungkinan konsentrasi bakteri. Pada penelitian ini, kadar air pada Simplicia kunyit diperoleh sebesar 10,18%. Ekstrak rimpang kunyit yang digunakan sebagai bahan untuk uji antimikroba mengandung beberapa senyawa kimia yang telah diuji di laboratorium kimia organik. Hasil uji fitokimia pada ekstrak rimpang kunyit dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel 2 diperoleh hasil bahwa pemberian berbagai konsentrasi ekstrak rimpang kunyit menunjukkan zona hambat. Pada konsentrasi 100% ekstrak kunyit pada pengulangan ketiga diperoleh diameter zona hambat tertinggi dari kelompok perlakuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari uji normalitas untuk ekstrak rimpang kunyit pada berbagai konsentrasi serta gentamicin 2 mili terdistribusi normal.
yang dapat dilihat lebih jelas pada tabel ketiga. Hasil analisis pada tabel keempat menunjukkan rata-rata dan standar deviasi zona hambat pada masing-masing kelompok perlakuan. Konsentrasi ekstrak rimpang kunyit 100% menunjukkan efektivitas paling tinggi dengan ukuran daya hambat sebesar 22,2 mm. Jadi, kesimpulan dari review jurnal ini yaitu rata-rata standar deviasi diameter zona hambat ekstra rimpang kunyit terhadap pertumbuhan bakteri Vibrio chlorate pada kelompok ekstrak dengan konsentrasi 25% sebesar 7,8 mm, konsentrasi 50% sebesar 15,5. Mungkin sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.